Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini yaitu membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Tujuan berkembang biak salah satunya adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif atau melalui perkawinan ini dibagi menjadi tiga, yaitu secara bertelur atau ovipar, secara melahirkan atau vivipar, dan secara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Secara generatif sudah dibagi tiga ya, jadi ada bertelur ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar adalah ayam. Ya. Telur yang telah dibuai akan dilindungi oleh cangkang telur. Di dalam cangkang terjadi pembuahan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu yang lengkap, maka induk telur akan mengerami telurnya. Selama pertumbuhan dan perkembangan tersebut, embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Anak-anak kan sudah tahu ya, di dalam telur itu ada putih telur dan kuning telur. Jadi kuning telurnya itu sebagai bahan untuk pertumbuhan embrio selama di dalam cangkang. Setelah terbentuk bagian tubuh yang lengkap, telur akan menetas dan keluar. Ini contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Kemudian yang melahirkan, di sini Bapak mencontohkan ada hewan yang namanya kanguru, hewan khas Australia. Ya. Kanguru ini termasuk salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Bayi kanguru tinggal di dalam kantong perut induknya selama kurang lebih dari 6 bulan. Di dalam kantong perut tersebut, induk terdapat puting susu yang dapat mengeluarkan susu untuk dijadikan makanan bagi bayinya. Kemudian contoh yang ketiga, untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, yaitu contohnya hewan ular. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh betina. Setelah terjadi pembuahan terbentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur di tubuh induknya. Selama pertumbuhan embrio memperoleh makanan yang ada di dalam telur. Embrio tumbuh menjadi calon bayi. Setelah pertumbuhan sempurna, induk betina akan melahirkan bayinya. Jadi kalau kita melihat ular ini mengeluarkan telur, tapi sebenarnya di dalam telur itu sudah terdapat hewan atau ular kecil. Ketika nanti telur tersebut pecah, maka akan sudah berbentuk menjadi ular, atau telur itu sudah ada ularnya di dalamnya, atau ular kecil di dalamnya.